Saya mau berbagi tips mendasar, kunci mendasar dalam berbisnis. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman, terutama teman Anda yang membutuhkan. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat. Hey, I'm Gusto. Suatu ketika saya bertanya kepada seorang pengusaha sukses. Saya tanya, Pak, ngomong-ngomong nih Pak, rahasia suksesnya apa? Dia jawab, rajin bayar hutang. Wow, benar juga. As simple as that. Karena dalam bisnis dibutuhkan kepercayaan. Kepercayaan ini bukan masalah uang saja, tetapi kepercayaan dalam bahwa kita mampu memberi atau melayani, mensuplai. Sebagai contoh, misalnya kita mau mengadakan acara pernikahan, kita butuh catering, kita tentunya order ke catering yang terpercaya. Kenapa begitu? Jangan sampai nanti saat waktunya cateringnya nggak datang, makanannya telat, atau makanannya ternyata kacau. Nah, itu makanya butuh kepercayaan. Dalam kita berbisnis, dalam kita berusaha, dibutuhkan kepercayaan. Selain itu juga kuncinya di pembayaran juga. Bagaimana pembayaran kita? Nah, pembayaran itu kan macam-macam. Bisnis tuh, terutama ini bisnis yang long term ya, yang terus menerus continue. Bukan sekali beli putus sudah. Jadi yang long term, yang berhubungan bisnis. Ini sangat diperlukan kepercayaan. Yaitu kepercayaan pembayaran. Pembayaran itu ada inden, ada cash, ada tempo. Nah, biasanya untuk bisnis yang tipe continue, biasanya ada tempo pembayaran. Nah, tempo pembayaran masing-masing jenis kategori barang juga beda-beda. Ada temponya masing-masing. Nah, kalau biasanya kalau yang inden itu kalau barangnya langka, barangnya sangat dibutuhkan, sangat laku, tetapi supply-nya sedikit, maka biasa orang berlomba-lomba untuk inden, kasih uang dulu, transfer uang dulu, bayar dulu, supaya dapat barang, supaya diutamakan. Yang kedua biasanya sebagai syarat, misalnya jadi agen atau distributor, maka si prinsipal ini menjalankan syarat harus inden, yaitu deposit. Nah, untuk yang lain cash. Kalau cash keuntungannya biasanya ada tambahan diskon, ada potongan harga lagi, harga spesial karena kita bayar cash. Dan kemudian tempo. Ini yang umum tempo pembayaran. Tempo pembayaran sesuai dengan kesepakatannya berapa. Saya ambil contoh misalnya 1 bulan. 1 bulan itu artinya kita diberi kelonggaran tempo pembayaran. Untuk pembayarannya bisa mundur, nggak harus cash, sepanjang 30 hari 1 bulan. Nah, supaya kita bisa dipercaya, kita bayarnya mesti tepat waktu. 30 hari itu artinya maksimal 30 hari. Jadi kita harus bayar sebelum 30 hari atau paling telat waktu 30 hari. Nah, kejelekannya banyak pengusaha-pengusaha pelaku bisnis ini kalau bisa mundur, kalau bisa melenceng dari kesepakatan. 30 hari mundur seminggu, mundur 2 minggu, kayaknya menguntungkan, tapi sebetulnya enggak, karena itu sebetulnya merugikan si pelaku bisnis itu sendiri. Kenapa? Namanya jadi jelek, kepercayaannya jadi menurun. Kan udah jelas perjanjiannya 30 hari, ternyata mundur-mundur. Minta toleransi. Wah, saya kan pelanggan lama,
saya kan ambilnya banyak, minta mundur lagi. Ya itu memang trik itu bisa dipakai atau cara itu bisa dipakai, tetapi apakah baik? Enggak. Itu sebetulnya merugikan kita. Kenapa kita harus mengingkari kesepakatan? Kalau kesepakatannya 30 hari ya 30 hari, sebelum 30 hari kita bayar. Itu lebih bagus. Kita punya nama baik. Kalau kita punya nama baik, orang percaya sama kita, kasih barang ke kita, percaya. Orang-orang berlomba-lomba mau masuk ke tempat kita, mau minta kita untuk jual barang dia, untuk jual barang mereka. Jadi itu sebetulnya keuntungan. Mari kita berhitung. Bunga bank itu 1,5%. Sudah saya hitung itu kalau misalnya uang 1 juta, nilai 1 juta per harinya. Jadi 1 juta kali 1,5% dibagi 365 hari. Ketemunya cuma 41 rupiah. 41 rupiah itu dapat gak ya 2 lembar tisu? Hanya segitu. Kalau itu 100 juta, ya berarti berapa? 4.100. Kecil sekali buat bayar parkir. Kalau deposito, bunganya rata-rata 6,5% per tahun. Sudah saya hitung 1 juta per 1 juta ini kali 6,5% kali bagi 365, ketemunya 178 rupiah per 1 juta. Rasanya nggak sesebanding dengan kepercayaan kita yang hilang dibanding dengan uang yang hanya segitu. Semakin banyak uangnya miliaran, ya oke, miliaran, uangnya akan besar. Tapi uang segitu dibanding uang yang sekian miliar itu nggak ada artinya sebetulnya. Dan buat kelas Anda yang sudah bayar miliaran juga nggak patut. Makanya jangan jual kepercayaan kita, jangan jatuhkan kepercayaan kita hanya demi uang yang nggak seberapa. Nah, bagaimana apabila kita nggak dipercaya atau kepercayaan kita berkurang? Tentunya plafon akan turun. Wah, ini pembayarannya nggak baik, mundur-mundur, jadi takut. Dalam perusahaan biasanya setiap manajemen beda-beda sistem yang dijalankan. Kalau plafon itu pasti. Ada lagi yang menggunakan bon gantung, nota gantung. Jadi nota gantungnya berapa? 1, 2, 3, maksudnya nota yang belum lunas, nota piutang yang belum terbayar. Misalnya maksimal 3, berarti kalau udah 3 kita mau ambil lagi nota yang keluar, nota yang keempat nggak bisa. Kita harus bayar dulu nota yang paling tua. Ada yang sistem plafon, semakin temponya panjang plafonnya turun. Kalau misalnya kita ambil contoh 30 hari kita diberi plafon 10 juta. Nah, kalau kita minta 45 hari mungkin tinggal 7 juta atau 5 juta plafonnya. Ini sebagai contoh aja. Nah, semakin pembayaran kita buruk, maka pengiriman juga akan buruk. Dan kebanyakan begini, kalau ada nota yang telat, jadi sudah melebihi dari kesepakatan, maka tidak bisa cetak nota, barang tidak bisa dikirim. Itu contohnya. Dan itu sangat merugikan kita. Akhirnya kita yang namanya semakin jelek. Belum lagi sekarang sudah modelnya komputerisasi. Komputer itu nggak bisa diajak kompromi. Oh, ini saya kemarin lagi sakit. Oh, ini begini begitu. Komputer taunya, sistem taunya kita bayarnya telat, nggak sesuai, lebih dari batas yang disetujui.
Misalnya tempo 30 hari, kita bayarnya lebih dari 30 hari. Komputer tahunya begitu, sistem program tahunya begitu. Jadi alangkah salahnya kita kalau mundur-mundur. Untuk pembayaran ini ada beberapa orang yang model pembayarannya suka cicil. Nah, cicil ini sebetulnya membuat kesan nggak baik. Karena terkesan nggak punya uang, terkesan modalnya nggak ada, ya kurang baik. Kenapa nggak dibikin sistem jatuh tempo bayar lunas? Kenapa harus pakai cicil-cicil? Mungkin meringankan, memudahkan, ya oke lah. Tetapi itu buat image, itu nggak baik. Masih mending kalau kita cicil-cicil tapi tepat waktu, oke lah. Tapi bagaimanapun juga, namanya mencicil itu kesannya tidak baik, image-nya tidak baik. Jadi kalau kita mau dipercaya, kita mau maju, ya modal utamanya pembayarannya yang baik. Kita harus dipercaya dulu dengan cara pembayaran yang baik. Itu sudah kunci yang paling mendasar. Nah, tips berikutnya, karena ini masalah uang, berarti ini masalah manajemen keuangan, cash flow kita. Jadi memanage keuangan itu mesti baik. Nah, tips saya atau saran saya, jangan tergiur oleh promo. Kebanyakan dari supplier itu memberikan promo. Kalau beli sekian dapat hadiah ini, dapat poin, dapat voucher, dapat macam-macam, dapat tour, dapat mobil, dapat sepeda motor. Ya kalau memang itu di luar kemampuan kita, jangan dikejar. Karena itu akan, kalau kita tidak bisa menjual, tidak bisa membuang sesuai target yang kita ambil, maka itu akan mengganggu cash flow kita. Keuangan kita akan terganggu. Dan itu sangat merusak. Jadi itu tadi 3 sharing saya. Pertama, jadilah orang yang dipercaya, karena bisnis itu penuh dengan kepercayaan. Yang kedua, pembayaran ini kunci sukses. Jadi bayarlah tepat waktu supaya dipercaya, dikejar-kejar orang, karena orang begitu percaya sama kita. Dan yang ketiga, jangan tergiur oleh promo-promo. Oke, sekian sharing saya, semoga bermanfaat dan bye bye.